Renungan Harian Katolik Minggu 8 Juni 2025. Hidup dalam Roh. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuberikan kepadamu. Yohanes bab 14 ayat 26. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Detik-detik terjadinya peristiwa Pentakosta diceritakan dengan sangat baik dalam bacaan pertama. Roh Kudus turun diawali dengan tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api bertebaran. Kemudian Ia hinggap di atas para rasul sehingga mereka yang sebelumnya mungkin ragu atau takut kini menjadi berani untuk memberitakan Injil. Bahkan segala hal yang mereka katakan dapat dimengerti oleh orang-orang dari berbagai latar belakang bahasa yang secara kebetulan pada saat itu sedang menyaksikan peristiwa itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus itulah yang akan memungkinkan kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, mengikuti ajaran Kristus, dan bertumbuh dalam kesetiaan dan kesucian. Banyak masalah terjadi karena kita lebih mementingkan ego kita sendiri daripada mendengarkan suara Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus dalam bacaan kedua menasihati umat di Roma supaya hidup dalam Roh. Ia melarang mereka agar jangan sampai hidup dalam daging, sebab katanya mereka yang dikuasai oleh daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kehidupan yang dikuasai oleh daging akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Sedemikian pentingnya hidup dalam Roh itu sehingga Yesus berjanji kepada para murid-Nya bahwa Ia akan mengirimkan kepada mereka Roh Kudus. Janjinya itu dipenuhi dalam peristiwa Pentakosta. Ikuti apa yang maunya Roh Kudus, maka hidup kita pasti jadi baik. Dalam kehidupan gereja, Roh Kudus dimohonkan untuk memenuhi umat dan membarui seluruh muka bumi. Roh yang sama ini memenuhi para murid dan mengubah seluruh diri mereka. Ketakutan mereka menjadi keberanian, keraguan menjadi kepastian, kelesuan menjadi semangat membara, ketidakberdayaan menjadi kekuatan. Dia mengilhami para rasul sehingga mereka berani menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Roh Kudus adalah roh kehidupan yang melahirkan dan menyertai gereja dan tugas perutusannya sejak Pentakosta dan seterusnya sampai sekarang ini dan ke depan. Tugas perutusan seperti penginjilan tidak mungkin tanpa tindakan Roh Kudus. Dialah pelaku utamanya, napas dan daya dorong bagi mereka yang diutusnya. Dia adalah roh kesatuan dalam keragaman pelayanan untuk membangun gereja yang berada dalam perziarahan menuju keselamatan paripurna. Dia juga adalah roh doa yang menjadikan umat sebagai anak-anak Allah dan yang memampukan mereka berseru, Abba, ya Bapa. Karunia Roh Kudus memberi sukacita bagi setiap orang yang menerimanya dan bagi mereka yang melihat serta mengalaminya. Orang yang hidup dalam Roh mampu mengungkapkan imannya dan orang lain dapat mengerti dan memahami, sehingga semua orang dapat berseru dalam satu pengertian dan pemahaman. Yang semula tercerai-berai dapat rukun kembali menjadi satu sebagai saudara.
Dengan persatuan inilah orang mengalami kegembiraan dan sukacita karena karunia Roh Allah. Kita yang telah menerima anugerah pencurahan Roh Kudus hendaknya mampu mengungkapkan iman yang mampu mempersatukan semua orang sebagai satu saudara. Kehadiran Roh Kudus dapat kita alami melalui pengalaman yang tidak serba rumit, bombastis, fantastis, dan diada-adakan, melainkan pengalaman batin yang dipenuhi oleh sukacita, keharuan, kegembiraan, bahagia, mengasihi dan dikasihi, diterima apa adanya, diberikan, dan sejenisnya sebagai anugerah semata dari Tuhan. Marilah kita membuka diri, dibimbing dan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, hidup dalam roh, gerak, tindakan, dan perbuatan kita sehari-hari. Ya Tuhan, jadikanlah hidup kami sebagai tempat kediaman Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi kasih-Mu di dunia ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.